Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun jamaah mushola al-barakah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat dan karunia Allah bertemu kita di majelis mulia ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, memberikan kekuatan iman Islam. Yang tidak kalah penting adalah kesempatan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semata kita aturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu keluarga jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu nikmat yang terkadang kita jauh untuk menduga atau menyangka, atau bisa jadi satu nikmat yang bisa jadi sudah menjadi bagian dari harapan kita, sehingga dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang kita tidak bisa menduga-duga, nikmat itu kemudian datang menghampiri kita. Satu diantaranya urung sido ngaji wis oleh teh gitu. Ini nikmat. Keluarga jamaah rahmati Allah. Tapi ada satu sisi yang kita lebih berharap dari teh itu, sampai hari ini juga belum ada. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian tadi baru saja selesai ibadah, sholat, mengangkat tangan, atau kalaupun tidak kemudian berharap sesuatu yang bisa jadi belum diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu keluarga jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ngaji kali ini saya mencoba untuk mengulang beberapa hari yang lalu. Ini bukan hadis, tetapi menurut saya menarik untuk kemudian kita cermati masing-masing. Kenapa demikian? Karena yang memberi nasihat ini juga orang alim, ulama besar. Yang kalau dulu Ustadz Mustotok kuliah itu kitabnya Ihya Ulumuddin itu sama beliau ini mungkin sudah khatam gitu. Adalah Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa nasihat yang menurut saya penting saya sampaikan, nanti secukupnya saja. Ini ada 14 nasihat yang penting untuk kemudian kita renungkan, kita pahami, sehingga kemudian sampai dalam proses perjalanannya kita setapak, setingkat, sefase itu bisa mengikuti apa yang menjadi nasihat beliau. Yang pertama nasihat beliau adalah bahwa beliau mengatakan yang singkat itu adalah waktu. Jadi waktu itu menurut beliau singkat, sehingga betul para ulama-ulama terdahulu itu mengatakan pentingnya untuk kemudian memberdayakan, memanfaatkan waktu itu secara maksimal. Sehingga ada dalam sebuah syair dikatakan waktu itu diibaratkan pedang.
Siapa yang tidak hati-hati, siapa yang tidak bisa menggunakan, siapa yang bermain dengan waktu itu, maka bisa jadi orang itu akan tersayat, terpotong oleh pedang itu. Ini yang kemudian diingatkan oleh para ahli syair. Nah, Rasulullah SAW sendiri itu mengingatkan di dalam beberapa kitab, satu diantara tentang asbabun nuzul, surat Al-Ashr itu juga tidak kalah pentingnya mengkritisi masalah waktu. Itu ada beberapa hadis yang menyebabkan kemudian ayat itu turun, surat itu turun. Satu diantaranya adalah bahwa ternyata orang-orang kafir Quraisy jahiliyah ketika itu amat sangat boros terhadap waktu, terutama apa? Waktu-waktu menjelang asar sampai dengan maghrib. Ini yang oleh Rasulullah SAW, sehingga Al-Asr itu sangat kemudian penting untuk dipahami. Kalau Imam Syafi'i ngomong itu, kalau kemudian Allah itu cukuplah nurunkan itu surat Al-Asr itu, kemudian kita itu mengimani, memahami, mengilmui, maka cukup. Seorang itu akan apa? Imannya akan kuat. Karena di sana ada apa? Tentang Al-Asr itu, demi waktu. Jadi waktu itu betul-betul tidak akan kok atret gitu. Atret itu mundur. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yang singkat itu waktu, karena di asbab itu orang-orang kafir Quraisy itu kalau dia sudah bekerja, ya, kemudian kira-kira menjelang waktu asar sudah cukup lelah gitu, dia akan duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, santai-santai saja menikmati apa yang dia dapatkan tadi. Ternyata nggak jauh di Indonesia ini ada. Ya kalau kelompoknya di timur, itu saya dapat informasi itu dari dua sumber. Yang satu keponakan saya sendiri, yang satu teman akrab saya ketika jadi konsultan akuntan di sebuah perusahaan besar di Papua. Kelemahan orang-orang Papua, khususnya ketika itu keponakan itu pas tugas di Timika, lagi gegernya Timika ketika itu. Jadi orang-orang Papua di sekitar Timika itu aneh dibanding dengan umumnya kalau kita hidup. Kalau dia itu bekerja di sebuah perusahaan atau di warung, dia minta gajinya itu mingguan. Jadi kalau kerja itu Senin, nanti Sabtu itu minta bayar. Yang sulit, yang beda dengan kita ada. Kalau kita itu katakanlah kerja Senin bayar Sabtu, kalau Ahad libur masuk lagi Senin, itu kita tertib. Tapi kebiasaan sampai hari ini di Papua itu, kata keponakan saya, dia kerja hari Senin dibayar hari Sabtu, duitnya masih Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak kerja. Itu kalau yang punya perusahaan PB itu Mas Wawan, pekerjanya kayak gitu, PB bangkrut. Itu saya nggak percaya diceritai keponakan saya. Oh begitu Ndra? Iya loh Om. Ternyata saya punya teman konsultan, seorang akuntan perusahaan di pelayaran, kerjaannya itu perusahaan itu nangkep ikan, perusahaan ke laut itu. Dari mendidik bagaimana dia menjadi seorang entrepreneur lah katakanlah begitu, sampai pekerja yang benar. Tapi yang tidak bisa dirubah adat jeleknya itu, ketika kemudian dia itu sudah gajian, disuruh berangkat lagi itu susahnya luar biasa. Suruh berangkat lagi kerja itu tidak mau. Katanya apa? Masih punya duit, saya masih punya uang. Kalau itu belum habis maka dia belum berangkat kerja. Itu yang sulit betul. Bahkan itu masih banyak terjadi sampai dengan hari ini di sekitar Freeport itu. Kan itu kan menurut ketentuan bahwa PT Freeport itu kan menyalurkan dana setiap minimal kepala keluarga yang baru menikah itu minimal itu dapat jatah 1 juta 1 bulan. Bisa jadi kalau sekarang lebih. Itu begitu dia diberikan
insentif atau honor atau bekal atau tunjangan, maka dia tidak akan kerja lagi. Itu kalau tidak kerja lalu uangnya itu dimanfaatkan untuk hal yang baik, kebanyakan mereka ya kalau hari ini nuak gitulah. Itu yang kemudian di sekitar segitu itu sulit untuk diajak maju, kata keponakan saya, karena memang ada yang tertutup rasanya di hati. Ini bicara waktu. Maka Rasulullah itu wanti-wanti betul kepada kita, suruh hati-hati. Karena apa? Kafir Quraisy itu amat sangat, dia itu menyia-nyiakan waktu, leha-leha. Ono sik nongkrong nang ngebu, ono sik nang pinggir dalan, ono sik nang ngarep omah, macam-macam gitu. Ini yang ditakuti Rasulullah. Maka dia mengingatkan kepada kita supaya betul-betul mampu dan bisa memberdayakan waktu. Maka Al-Ghazali mengatakan yang singkat itu waktu, tidak bisa lagi mundur. Kalau bicara tentang kematian, itu dalam Al-Quran itu Allah itu tidak akan kemudian memajukan, kemudian juga tidak akan memundurkan yang namanya dengan kematian. Kita semua dapat ketemu dengan yang namanya kematian. Maka oleh sebab itu keluarga jamaah, mari kita yang senantiasa mudah memenuhi panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berasa hati, bergetar hati, penuhi panggilan itu. Terus senantiasa untuk taqarrub ilallah. Supaya apa? Supaya iman kita terus dan senantiasa terjaga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Al-Ghazali itu, yang menipu itu ternyata dunia. Mataul ghurur gitu ya Tan. Tipuan, sandiwara kalau dalam lagunya siapa itu? Guyon itu kalau dalam orang Surabaya itu, dalam apa itu? Remongan itu. Jadi dunia ini adalah tempat ya, bercandaan, sandiwara. Maka kemudian yang menipu itu kata Al-Ghazali adalah dunia. Seperti apapun kita dalam posisi apapun, dimanapun ketika ada di dunia ini, tidak ada kata kekal. Kita semua akan menemui dengan yang kematian dan nanti akan ketemu dengan yaumil akhir. Maka oleh sebab itu keluarga jamaah rahmati Allah SWT itu kan ada dalam banyak syair-syair orang-orang sekarang nyanyi lagu macam-macam itu. Supaya apa? Dunia yang hanya sementara ini mari kita jadikan lahan untuk berbekal diri menuju kepada akhirat. Tadi pagi Ustaz itu ngaji itu yang kekal itu ya yaumil akhir itu. Maka oleh sebab itu yang hanya sejenak kita hidup di dunia ini mari kita berdayakan, kita manfaatkan untuk terus dalam kebaikan, amal soleh lah gitu. Nah yang ketiga kemudian kata Al-Ghazali adalah yang dekat itu adalah kematian. Nah, yang dekat itu kematian. Semua yang hidup, semua yang memiliki nyawa ini akan menemui yang namanya dengan kematian. Maka dikatakan kata beliau yang paling dekat itu adalah kematian. Setiap kita yang hidup maka akan menemukan yang namanya kematian. Dan tidak pernah pamit-pamit baik-baik tidak. Ada yang baru saja pulang dari ngaji, belum saja sarungnya dilepas, duduk awake gergesi, jaluk dikeroi, pulang. Saudara kita kemarin, coba saya kehilangan jamaah satu lagi kan. Padahal jamaah saya itu adane rumuni wis sila. Ya saya ngerti betul. Adzan belum naik dia sudah datang. Apalagi kalau Jumatan, saya sama Lekno Cik noto karpet kadang-kadang teko 10 sepundul didik gitu. Masalah. Qadarullah 2 hari apa 1 hari setengah saya tidak ketemu, bertanya-tanya sore itu kok, tapi belum sempat ngomong kok
sepertinya beliau nggak ke masjid gitu. Saya sekolah, saya rapat, tahu-tahu ada kabar. Ternyata beliau, kata keluarganya, malam itu dia sempat sholat berjamaah bareng-bareng dengan keluarga, sholat subuh, sholat semuanya. Terus rasanya masuk angin, ya terus dikeroi, ya terus. Artinya bahwa kematian itu dekat. Kalaulah kemudian kita sama-sama ngerti, ya maka mungkin sama dengan yang at-taghabun itu. Sesok atau sebulan lagi kita mau mati gitu. Yang layak disedekahkan, sedekahkan. Yang layak beramal, beramal. Yang punya kemampuan apa, semuanya pasti begitu. Sehingga sah saja itu orang kalau mau dihukum mati itu kan ancang-ancangnya lama. Seperti saudara kita itu kan, yang ketika dia diberi hukuman mati itu sekian tahun itu. Beda dengan kita, mati atau tidak mati itu urusan Allah, tapi ketika dia sudah dijatuhi hukuman mati itu nggak sama dengan kita. Nah, kita nggak tahu kok kedekatannya, takorubnya, ya, mohon ampunnya kepada Allah. Benar atau salah yang dia lakukan adalah kebenaran yang kemudian dia pegang prinsip itu, maka terus dia akan semakin dekat kepada Allah. Kalau ujuk-ujuk kita ketahuan dianggap salah terus dibunuh gitu kan siap-siapnya beda karena 5 tahun, 4 tahun. Ini bedanya, maka kematian itu kata beliau sangat dekat. Maka oleh sebab itu keluarga jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Pak Mustotok suka bercanda itu, nek mati kira kenal gede, ra kenal tuwek, ra kenal cilik, ra kenal lanang, ra kenal wadon. Anggere jatahe mati. Ini yang kemudian kata beliau kematian itu dekat. Yang keempat kata beliau adalah yang besar itu adalah hawa nafsu. Nah, ini. Jadi hawa nafsu itu besar. Jadi oleh sebab itu keluarga jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari keinginan, semangat apapun itu tentu kita minit kepada nilai-nilai kebaikan. Contoh, kalau Ustadz Mustoto atau Pak Sutimin ini kepingin Mas Wawan gitu, ini kira-kira berapa tahun ke depan nggak cukup gitu tak? Ini musolanya nggak cukup nih Mas Wawan. Lama-lama kan nyebar apa itu view-nya, view sampean apa playernya itu kan kemana-mana. Nanti kalau satu orang ini membawa satu jamaah saja, apakah yang subuh, Rabu, apa yang Senin, atau yang hari apa, yang Ahad, maka pada kemudian takmir berpikir bagaimana ada punya semangat untuk besarkan masjid ini atau musola ini, salurkan kepada nilai kebaikan. Kenapa? Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ditakuti Nabi adalah ketika nafsu ini diselimuti dengan nilai-nilai lawamah itu. Enggak bagus. Nilai yang belok, nilai yang miring, nilai yang salah. Ini yang dikhawatiri. Maka sekali lagi, yang besar itu nafsu, maka meskipun itu ada semangat, ada apa, terus dikembalikan persoalan, keinginan, cita-cita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang di luar syariat. Itu kalau kita melihat saudara-saudara kita yang keliru mengambil jalan untuk kemudian mendapatkan rezeki dan sebagainya, nah kita tentu menghindar dari yang demikian itu. Yang kelima yang berat itu adalah amanah. Nah ini, itu dalam Al-Maidah itu jelas itu. Dalam Al-Baqarah juga demikian, bahwa amanah itu pada gilirannya akan dimintai bertanggung jawab sekecil apapun. Saya agak lupa ya, belum lama kemarin itu Pak Amin apa hadir apa tidak, saya baru saja ada di 2 tempat, di rumah sakit dan di kantor, tentang pembiayaan. Saya sering sampaikan,
amanah seperti Ustadz Mustoto gitu kan, ada panti, kemudian ada yang mungkin mimpin sekolah atau apa gitu. Itu di dalam surat Yusuf itu ada yang menarik, memanage harta, memanage keuangan itu. Ada dua asma Allah yang kemudian itu disandang oleh Yusuf, Nabiullah itu. Pertama hafizun, yang kedua alimun. Ketika dia meminta kepada raja, jadikan aku wahai raja seorang bendahara, karena sesungguhnya saya itu adalah hafizun alimun. Meski uang itu sedikit, apalagi banyak ya, itu juga harus dikelola dengan hafizun alimun. Ada orang yang hafiz bisa menjaga duit itu, dijaga duit itu, dia nggak korupsi, dia nggak menyelewengkan, dia lakukan itu. Tapi ketika tidak alimun, itu jangan-jangan dia lupa nyatet, catatannya di mana, orang tanya, iya ya kemarin udah, itu beda. Padahal orangnya jujur, dibelanjakan kepada yang benar, tapi pada sisi pembukuan, pada sisi manajemen administrasi keuangannya, ketika ada orang bertanya, ketika ada orang ingin membuktikan, tidak ketemu. Karena modalnya apa? Ya hafizun saja. Nah yang kedua ada alimun, dia berilmu, berpengetahuan si Yusuf itu. Satu sisi dia berilmu, tapi kalau kemudian tidak hafiz, nah ini lebih bahaya. Nah, ini yang banyak di tempat kita kan di Indonesia yang alimun saja, tapi tidak hafizun. Itu saya belum buka itu, kalau Ustaz Mustoh buka itu. Kenapa Allah kemudian mendahulukan hafizun baru alimun? Saya hanya melihat bahwa ketika orang bermodal dengan hafizun, itu bisa jadi masih jalan bagus. Tapi ketika dia tidak hafizun, hanya modalnya alimun, ahli akuntansi, profesor, doktor, ngerti duit, tapi tidak hafizun, nggak bisa menjaga, rusak juga itu. Ini Nabi Yusuf. Ketika itu juga, padahal Nabi sendiri, Nabiullah Muhammad kan mengajarkan kita, dia kan nggak boleh minta-minta amanah, minta-minta jabatan gitu. Tapi ketika kemudian Al-Quran mengatakan Yusuf itu minta kepada rajanya, jadikan saya seorang bendaharawan negara, karena saya itu hafizun, saya itu alimun, itu sebagai pembelajaran kita yang hidup di dunia ini, bahwa menjaga harta itu minimal ilmunya adalah hafizun alimun. Hafizun saja tidak alimun, maka ada error di administrasi. Alimun saja tidak alimun, yang banyak dilakukan orang sekarang itu. Duit samban-ban banyak-banyak gitu ya. Karena tidak hafizun, catatannya, laporannya itu melenik-melenik bener kabeh. Tapi ternyata yang pintar Mas Wawan itu. Sehingga Pak Prabowo itu wajar kalau kemudian dalam sidang paripurna terakhir ngomong itu kan. Itu saya agak realistis itu. Wong komisaris mangkate sebulan pisan, berarti setahun peng rolas. Tutup buku perusahaan, kok bayarnya 40 miliar. Nalarnya dari mana saya juga bingung itu. Anehnya negara ini, kata kalau saya simak itu kalimat itu, negara ini semua BUMN tidak ada yang untung, tapi laporannya untung semua. Alasannya apa coba? Supaya dengan untung itu direksi kemudian komisaris semua dapat yang namanya apa itu? Duit apa namanya? Itu. Dan ternyata itu secara akuntansi bisa dilakukan. Bisa dilakukan itu Ustaz Soto. Saya suka nanya-nanya gitu. Kok bisa segitu? Iya. Itu bisa dibuat laporan itu. Sehingga kalau kita yang kayak saya dilapori itu nggak ngerti. Untung ya, iya. Itu padahal nggak untung. Maka sampai nggak usah heran kalau Garuda bayarnya larang, kok ya rugi.
Sampean listrik bayar terus toh. Beritanya rugi toh? Apa ada pernah dengar berita listrik itu untung? PLN sampean bayar terus toh? Iya. Apa meneh? BRI, asuransi, semua. Itu kata beliau, kalau boleh saya ambil, supaya apa? Semua pengurusnya dan komisarisnya itu bisa memperoleh yang namanya yaitu keluarga jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian diingatkan kepada kita, sekecil apapun amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saya dulu menjabat, yang paling pertama saya takut itu ketika saya ibaratnya gitu Pak, di lantik itu jadi kepala SD Muhammadiyah. Iya, sudah saya dalam kondisi sakit, otaknya itu ya nggak bisa mikir kenceng-kenceng amat gitu, saya dilantik jadi kepala. Saya hanya berpikir apa yang harus saya lakukan ketika itu. Tapi karena Allah, saya yakin. Keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian kita menerima amanah itu, yakin bahwa akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah, maka kehati-hatian itu senantiasa terus mengikuti kita. Belum lama kemarin ada orang curhat, saya malah bersyukur gitu. Ada anak curhat gitu, anak muda, saya kasih nasihat. Orang itu kalau dikasih amanah kok ada deg-degan, ada takut, itu justru bersyukur. Itu coba dipelajarin. Sampai itu kalau menerima amanah kok malah jingkrak-jingkrak terus nyetel dangdutan mau joget, itu malah ndrawasi itu tadi. Tapi justru orang yang ketika dia diamanah itu sampai rumah kok tidurnya sulit, kepikir, ada takut nanti bagaimana, itu penting sampai itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan kita kepada Allah itu senantiasa masih ada. Yang bahaya itu nggak tahu jadi apa, belum lama diamanai sampai rumah itu, waduh, sampai lupa itu. Nah, itu yang kemudian justru dikhawatirkan. Yang berikutnya keluarga jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keenam, yang sulit itu adalah ikhlas. Keluarga jamaah puasa-puasa sering mendengar itu kan ada kisah apa itu? Filmnya Deddy Mizwar ya. Apa itu? Yang anak-anak muda itu. Nah, itu dulu. Jadi yang sulit itu memang adalah berbuat ikhlas. Sehingga wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan nilai-nilai keikhlasan yang lurus, itu yang sulit gitu. Bismillah tawakkaltu, berangkat dari rumah mau jalan kaki mau naik motor monggo gitu. Enggak jauh, paling 100 meter. Bisa jadi kita belum sampai masjid atau musola ini, di tengah perjalanan keikhlasan kita itu bisa berkurang atau bisa jadi hilang. Mau nyumbang apa lagi? Coba. Mau nyumbang itu bisa. Ini nyumbang apa saja. Mau nyumbang untuk musola, mau nyumbang untuk sumbangan gitu. Apalagi untuk yang sumbangan itu. Sing disumbang iki sing nyumbang sopo? Tonjokane piro? Undangane sok. Itu coba. Padahal niatnya kita nyumbang. Betapa tantangan kita untuk yang namanya ikhlas itu sulit. Sehingga kemudian ada itu, meski itu bukan kalimat ikhlas, tapi kalau ditarik benang saya kira menjadi pembelajaran. Jadidul iman bi la ilaha. Senantiasa iman itu harus didandani, diperbarui. Itu karena apa? Ya itu tadi. Itu saya dari sini kan cuma setengah kilo itu. Jojo armisi ngaji nggak bulat itu.
Umpamanya saya tadi ditanya sama istri saya gitu, saya bingung kalau umpamanya pertanyaannya begini. Umpama lo ini ya, ini tapi enggak, istri saya tadi enggak nanya. Kan di sini nih kalau ngaji gitu kan dikasih gini-gini ya tadi ya, gitu. Terus istri saya nanya, Mas, kira-kira engko nang kono dikai berkat apa ya gitu. Itu aja bisa membuat keikhlasannya itu jadi oleng gitu. Coba. Itu bahaya kita ikhlas itu di situ. Tadi pagi saya ngaji, ya sama Soto ya tak ya. Saya itu terus evaluasi diri. Satu sisi pengen meramaikan, tapi satu sisi itu nanti kapan-kapan Ustaz Montok lah yang ngaji lagi. Gara-garanya Ahad yang lalu itu saya pergi ke Tanggamus, Ustaz. Sehingga saya tuh lupa kalau harus nyiapkan kayak gini nih. Kayak door prize itu saya lupa nyiapkan. Nah, itu saya pulangnya itu terus ada berita yang beda-beda itu. Saya sama istri saya, astagfirullahaladzim, ya Bu, lupa. Saya nggak perlu cerita ya. Intinya bahwa ternyata tidak 100 atau 120 yang datang itu kemudian terus ngaji kabeh, enggak tak. Di balik iki ono sing getun ngono lho maksud iki. Coba. Itu saya selaku ketua masjid itu yuk. Astagfirullah, kok boyo lali yo Bu. Kalau nggak lupa kan insya Allah saya kan nggak membuat dia begitu. Itu jadi pertanyaan saya. Kalau saya tidak lupa mengingatkan, ya cuma ngebel sebenarnya, namanya lupa ya mau ngapa? Itu pasti nggak akan ada yang cerita sampai ke telinga saya tadi itu. Astagfirullah, lupa ya. Coba keluarga jamaah rahmati Allah, ini nilai ikhlas. Maka Deddy Misbah dalam sebuah sinetronnya itu ngomong gitu, peluyuran kemana-mana anak muda, kamu ngapa wirawiri itu Pak? Saya nyari ikhlas. Ikhlas itu di mana? Katanya dia gitu. Nah, itu kan senyum-senyum aja itu Deddy Misbah. Di dalam sebuah sinetron. Ternyata memang nilai keikhlasan itu amat sangat sulit. Maka ada sebuah gambaran itu karena ada hubungannya dengan masalah-masalah ini. Wis semute ireng cilik ning dhuwur watu ireng kek wengi-wengi gitu. Wis angel banget nih. Kene Ustaz Mustoto karo aku dijejerke kon padha-padha nyawang itu balapan rebutan kacamata. Wis nganggo kacamata ijik golek HP dibatreki. Semute kaya ngopo. Beratnya untuk mencari betapa ujian kita di sisi Allah itu ada keikhlasan itu. Nah, yang berikutnya itu yang susah itu sabar. Nah ini, kalau yang sulit itu ikhlas, ternyata yang susah itu sabar. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sabar itu seperti apa ya Rasulullah? Sabar itu digambarkan sama Nabi, kalau sampean itu begitu masih dalam proses aktivitas semacam ini, tahu-tahu kemudian saya dikabari atau Ustaz Mustoto tak usun kabari, piye? Bapaknya enggak ono, ninggal bapaknya. Pak Sutimin itu apa pertama kali? Ketika pertama kali itu minimal inna lillahi astagfirullah, ingat kepada Allah, sabar. Tapi kalau Pak Sutimin ini mak jegadul ngomongnya ora inna lillahi, jerit, waduh, kesakitan, kaget. Itu kata Nabi, di situ kesabaran. Jadi kesabaran itu pada puncak awalnya. Jadi kalau kita apapun motor hilang, langsung bengok, motor, ayo, semua lu sabar. Tapi begitu motor kita hilang, nggak ada, baik dikabari maupun nggak jadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh itu punya Allah, kembali sabar. Tapi ketika kemudian kita berlafaz, berkalimat, berbuat yang bukan seperti apa dituntunkan Nabi, maka kita masih jauh dari nilai sabar. Jadi yang sulit tadi ikhlas, ya, keluarga jamaah rahmati Allah SWT, ternyata yang susah itu sabar. Maka dalam Al-Quran Baqarah diingatkan kepada kita bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha sabir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan keluarga jamaah. Masih ada beberapa, tapi saya coba untuk saya dan kita sekalian.
Mari seberat apapun, sesulit apapun, kemudian semahal apapun, kita senantiasa untuk terus dan senantiasa bertaqarrub ilallah. Mumpung usia, tenaga, sehat kita diberikan hidayah oleh Allah. Saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa berjalan, saudara-saudara kita yang berat dari bangkit, bangun dan sebagainya, itu ternyata itu adalah bagian dari ujian. Ujian itu siapa? Untuk mereka dan kita yang masih sehat. Jangan kemudian kita malah berbalik, tapi justru itu menjadi pembelajaran kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa sampaikan. Waktu Isya sepertinya tadi sudah kedengar. Mohon maaf kalau yang salah kurang. Semuanya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah mungkin ini kelemahan saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.